Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakash syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina waslih bainana Allahumma ya Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qablal maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan yang kami cintai Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pada beliau keistiqomahan untuk senantiasa berkhidmah untuk umat, dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah ketulusan dalam segala amal baiknya. Dan yang kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis ba'da maghrib, yang mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang ahli istiqomah, dan kita selalu berdoa agar Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang selalu diridhoi dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, 30 hari atau 1 bulan kita telah berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan Allah, berdamai dengan Allah di bulan Ramadan. Kita banyak melakukan ibadah, kita meningkatkan ketaatan, kita qiyamul lail, kita baca Quran, kita salat sunnah. Mudah-mudahan itu semua adalah menjadi sebab kita diberikan oleh Allah keridhaannya. Akan tapi ketahuilah, tidak cukup kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa itu hanya sekedar kita berdamai dengan Allah. Tapi hakikat hamba Allah yang bertakwa itu adalah apa? Yaitu di saat kita mampu berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sama manusia. Maka setelah kita berdamai dengan Allah, menjalin hubungan baik dengan Allah, kita pun harus berdamai dan berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan sama manusia. Makanya kita sering mengadakan namanya acara halal bihalal itu setelah Syawal itu. Tujuannya untuk apa, Bu, Pak? Agar apa? Agar kita tuh benar-benar sempurna ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pun itu bukanlah nilai tapi upaya. Sebab yang sempurna itu adalah milik Allah. Milik Allah. Dan ada satupun seorang hamba yang maksimal penghambaannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali para anbiya, baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kita selalu berupaya agar apa? Agar ketakwaan kita selalu meningkat. Dan tidaklah seorang itu dikatakan bertakwa pada Allah kecuali dia sudah berhubungan baik dengan Allah dan berhubungan baik dengan sama manusia. Makanya saat ini ayo kita berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan sama manusia. Dengan apa? Dengan kita tanamkan dalam hati kita ini rasa cinta kepada sama manusia. Makanya acara halal bihalal itu adalah acara yang baik, Bu, Pak. Acara yang baik. Kenapa? Karena disitulah ada makna silaturahim. Ini yang akan mengikat kita dalam persaudaraan karena Allah. Jadi pertemuan zahir seperti ini itu adalah wasilah untuk kita mempertemukan hati kita karena Allah. Maka dari itu dalam pertemuan pertama ini, ayo kita niatkan saat ini adalah kita menjalin antara sama kita. Jangan sampai ada saling mencaci, saling mendengki atau bermusuhan. Mungkin saja jasad kita dengan yang lainnya secara zahir tidak ada permusuhan, namun ternyata dalam batin kita ada rasa benci. Ini juga masalah. Jangan sampai ibadah kita, sholat kita, puasa kita ini menjadi suatu yang mengecohkan kita sehingga kita merasa kita orang yang paling benar, orang yang paling bertakwa. Tidak, ada hamba Allah
Innaha taqumul laila wa tasumun nahar. Seorang perempuan yang dia bangun malam setiap hari, dia berpuasa. Ternyata kata baginda Nabi, innaha finnar. Sesungguhnya di neraka. Sahabat heran, kok ada orang ibadah masuk neraka? Ternyata ketika ditanya, bagaimana ada seorang yang beribadah masuk neraka? Ternyata orang tersebut biarpun dia ahli ibadah, namun ketika ngomong itu suka nyelekit. Kalau ngobrol dengan tangganya itu omongannya nyelekit, bikin sakit hati, sehingga kata baginda Nabi, orang tersebut masuk neraka. Artinya nggak cukup kita hanya beribadah, sholat, puasa, tapi ternyata dengan tetangga kita kurang baik. Ini poin pertama yang ingin kami sampaikan, wahai orang tua kami, yaitu mumpung masih suasana gitu ya, Lebaran ya, walaupun sudah berapa minggu gitu ya, tapi ayo kita sama-sama saat ini, ayo kerabat-kerabat kita mulai dicatat tuh siapa-siapa saja yang dulu pernah kita dolimi atau yang bahkan mendolimi kita. Sebab hakikat silaturahmi itu bukanlah ketika kita dikasih apel lalu kita balas dengan dikasih anggur, tidak ya. Justru hakikat silaturahmi itu, wahai para orang tua kami, ketika ada orang yang mendolimi kita, memutus hubungan dengan kita sambung. Ini hakikat silaturahmi. Makanya kata baginda Nabi, laisal wasil bil mukafi ya. Bukanlah seorang penyambung silaturahmi yang hanya membalas kebaikan. Walakin akan tapi idza qata'aka rahimaka. Ketika ada orang yang memutusmu, engkau menyambungnya. Yaitu ketika ada orang yang mendolimi kita. Mungkin ya kita adalah makhluk sosial. Ya, setiap hari bersosial dengan manusia gitu ya, bermuamalah. Tentu akan ada orang yang mungkin membuat kesalahan kepada kita atau kita sendiri yang membuat kesalahan padanya. Maka ayo saat ini kita koreksi. Terutama adalah apa? Terutama adalah kerabat-kerabat kita, orang tua kita, paman kita, bibi kita. Ayo kita sambung. Jangan sampai kita ada kebencian. Ya, naudzubillah. Al-qati' pemutus silaturahmi itu, wahai para tua kami, biarpun dia ahli ibadah akan masuk neraka. Ya, banyak sekali hadis-hadis, dalil-dalil yang menyebutkan bahwa qati' itu adalah termasuk ahli neraka. Bahkan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kalau kita tahu malam nisfu Sya'ban itu malam yang mulia, Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya yang minta ampun, kecuali al-qati'. Ada lagi hadis ya, Allah mengampuni dosa orang-orang hamba di bulan Ramadan, dosa hamba-hambanya di bulan Ramadan, kecuali siapa? Al-qati'. Ya, mutus silaturahmi. Ya, jadi ini karena momen maka kami singgung sedikit ya Bu ya, yaitu apa? Makna silaturahmi. Ayo kita jangan sampai hanya pertemuan basa-basi saja. Makanya kata guru kami, termasuk untuk mempertahankan silaturahmi itu adalah ada 4 hal. Yang pertama, kita harus mendoakan saudara-saudari kita. Dan doa di sini bukan doa yang basa-basi kita lakukan di depan orangnya, tidak. Doa bidzahril ghaib, yaitu doa yang kita panjatkan ketika kita sendiri. Ya, itu doa yang akan menjadikan kita itu, hati kita itu bersih, tidak ada dendam dengan orang. Kita doakan, bahkan orang yang mendolimi kita doakan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, mudah-mudahan Allah angkat, ya, mudah-mudahan Allah. Itu. Jadi kita doakan orang yang pernah mendolimi kita. Itu hakikat silaturahmi. Makanya kalau ada orang yang bersahabat, 2 orang bersahabat, kalau tidak saling mendoakan, maka bohong persahabatannya. Ya, kalau kita merasa ada jalinan persaudaraannya dengan saudara-saudara kita, tapi ternyata tidak saling mendoakan, bohong berarti persahabatannya. Ya. Kenapa? Karena ternyata kita saat itu hanya basa-basi sosial saja, baik dengannya. Karena mungkin tidak enak, kita ditraktir ya jalan-jalan, atau karena kita dikasih kebaikan sama dia, akhirnya bahas kebaikan, ini basa-basi. Tapi hakikat silaturahmi adalah di saat kita mendoakan saudara kita, tidak di depannya. Bahkan kata Imam Nawawi, termasuk doa yang dikabulkan adalah ketika kita doa tidak di depan orangnya. Ya, kita doakan Bu. Bahkan ini untuk pembersih hati kita. Pembersih hati kita. Ya. Kunci untuk membersihkan hati itulah ketika kita mendoakan. Kalau ada tetangga kita, kok tiba-tiba saja buka toko gitu ya, kita doakan. Ya. Jangan sampai malah gelendeng, gunjing gitu, paling utang gitu ya. Nah ini, makanya mendoakan itu sebenarnya untuk mengantisipasi kita untuk tidak terjerumus pada kedengkian. Doakan semuanya. Bahkan orang-orang yang menyakiti kita doakan. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus biasakan menyebut-nyebut kebaikannya. Ini akan menumbuhkan rasa cinta. Jadi kalau ada perkumpulan tubuh, kita nyebutkan saja kebaikan-kebaikan teman-teman kita. Jangan sampai sebuah perkumpulan itu menjadikan ajang gosip, ya, gunjing, jangan. Itu akan menanamkan kebencian, kedengkian. Justru harus kita menyebut kebaikannya. Ini akan menumbuhkan kecintaan. Bahkan mungkin yang semula kita menyangka dia itu orang gak baik, ketika ada orang menyebutkan kebaikannya, akan tumbuh rasa kita, kepercayaan kita kepadanya.
Ya, oh ternyata dikira kita dia orangnya judes ini, ternyata dia orangnya dermawan dan lain sebagainya. Itu maka biasakan ketika ada perkumpulan-perkumpulan itu kita ngomongin yang baik, Pak, yang baik-baik. Ini untuk menjaga silaturahmi. Makanya orang yang, mohon maaf ya, suatu kekeluargaan atau suatu masyarakat ya, ketika ada suatu kelompok yang saling bertengkar, saling bermusuhan, itu biasanya dimulai dengan adanya obrolan-obrolan yang tidak baik. Ya, gara-gara pemilihan calon ungu, yang satu megang ini, yang satu milih ini gitu kan. Wah, akhirnya apa? Saling menyebutkan keburukan-keburukan, akhirnya apa? Ditanamkanlah kebencian, ketidaksukaan, kan gitu. Ya, ada kita Bu, kisahnya apa? Ini Masya Allah, keluarga yang sengsara. Kenapa? Gara-gara ini keluarganya memang keluarga yang berpengaruh lah di masyarakat. Akhirnya diincar sama orang-orang aparat gitu kan, untuk apa? Untuk mendapatkan suara lah gitu. Ternyata yang babak belur keluarganya. Karena apa? Karena di keluarga tersebut ya ada si paman dan si ponakan, masing-masing ya punya power gitu kan di desanya. Diminta ya satu megang si A, satu milih si B gitu kan. Ternyata apa? Ternyata ketika yang menang si A, wah akhirnya saling bermusuhan sampai sekarang. Yang terpilih mah enak angkang-ungkang itu di rumah gitu kan ya, dapat duit. Lah ini keluarganya tersiksa. Kenapa saling bermusuhan? Gara-gara apa? Pilihannya tidak terpilih. Masya Allah. Ini makanya karena apa? Bermula daripada itu tadi, adanya obrolan-obrolan yang tidak baik. Kalau kita milih si A dan dia milih si B, emang enggak, itu pilihannya kan gitu. Jangan sampai kita menyebut-nyebut keburukannya. Ini termasuk ketika kita bertetangga, ketika kita bersahabat, kita ada kumpulan, sudah yang kita sebut adalah kebaikan-kebaikan. Masya Allah, si ibu itu ya kalau pagi itu suka ya, keluyuran, olahraga. Bukan keluyuran cari muka atau apa gitu. Kadang ada orang itu yang Masya Allah suudon. Akhirnya keluar dari mulutnya itu hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga untuk mempertahankan silaturahmi itu adalah apa Bu Pak? Untuk mempertahankan silaturahmi jangan sampai kita keluar dari mulut kita adalah menggibah, omongan-omongan yang menyebutkan aib-aib saudara kita. Ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah, menyebut ya sebutanmu atau engkau menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Kalau kita menyebutkan sesuatu yang kalau didengar oleh saudara kita tidak suka, itu adalah ghibah. Biarpun bentuknya adalah tulisan. Makanya sekarang itu zaman fitnah. Orang dulu mungkin ghibah itu ketika ada temennya gitu ya, nyari perkumpulan baru bisa ghibah. Sekarang tuh enggak. Sekarang tuh tidak. Bahkan di kamar juga bisa menggibah. Nonton misalkan video yang lagi viral, permasalahan apa, polemik apa gitu kan. Akhirnya ikut-ikutan komen, jelek-jelekin ulama, jelek-jelekin kiai, Gus atau Habib dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya komentarnya ghibah semua isinya. Itu dosa jariah itu. Selagi masih ada orang yang membacanya, itu kan tidak akan hilang kecuali dia menghapus ya kan? Atau dari pihak sananya menghapus. Itu akan mengalir terus dosanya itu, dosa gunjingannya. Hati-hati makanya kita dalam menggunakan media sosial. Ya, sekarang itu Masya Allah sangat mudah orang menghibah. Ini termasuk apa? Termasuk yang akan suburkan kebencian. Sehingga Masya Allah, ya di negara kita banyak sekali yang bermusuhan, kelompok si A, kelompok si ini. Ada yang bilang apa kadrun macam-macam lah gitu. Karena berawal dari apa? Dari itu obrolan-obrolan tidak baik, menyebutkan kekurangan aib. Kalau ada perselisihan pendapat, pemikiran itu wajar. Ya, namanya perselisihan itu wajar. Ya, yang tidak wajar itu ya itu ketika apa? Ketika kita menyebutkan keburukan aibnya lawan kita atau rival kita. Ini yang tidak benar. Baik, singkat saja. Kemudian yang keempat adalah apa Bu? Jangan suudzon. Dan repot kalau kita berhubungan dengan orang yang suka suudzon, yang pikirannya buruk terus. Ya makanya sengsara kalau suami punya istri yang suudzon terus itu ya, repot. Karena hal baik saja akan dianggap buruk. Apalagi hal buruk kan gitu, akan dibesar-besarkan. Makanya kita berdoa pada Allah agar dijauhkan oleh orang yang suudzon dan suudzon. Ya, itu jangan suudzon. Caranya bagaimana agar kita tidak suudzon? Kita harus bisa mengalihkan. Ya, dengan kalimat mungkin atau barangkali. Kalau kita melihat ada orang kok ketika lewat depan kita meneng gitu ya, gak ada senyum. Ya kita ini aja lah, kita kita takwilkan. Mungkin saja ya dia lagi mikirin utang gitu ya. Bukan berarti dia nggak suka dengan kita kan gitu. Mungkin saja dia lagi pusing ya, mikirin banyak hal gitu kan. Gitu. Ketika suami kita mungkin nggak senyum pada hari tersebut, mungkin saja lagi nggak enak badannya, itu lagi pegel, ya, banyak kerjaan dan lain sebagainya. Enak kalau kita bisa mengalihkan ya pikiran-pikiran negatif ini kepada pikiran-pikiran positif, sehingga hidup kita akan tenang. Daripada hal inilah
silaturahmi kita akan terjaga. Insya Allah tidak ada orang yang saling mencaci, mendengki, bahkan permusuhan. Baik, ini poin pertama, wahai orang tua kami. Kenapa kami singgung? Karena kita masih di suasana halal bihalal ya. Jangan sampai 30 hari yang kita lakukan, kita sudah bisa berhubungan baik dengan Allah, kita tidak bisa baik dengan hubungan dengan sama manusia. Kalau di sini insya Allah semuanya berdamai. Ya, buktinya saat ini kita berkumpul. Yang perlu kita koreksi adalah di rumah kita, dengan keluarga kita, sudah seberapa erat hubungan kita dengan orang tua kita, dengan paman bibi kita, kakak adik kita. Jangan sampai masih ada rasa kebencian, ya hanya gara-gara rebutan kursi, rebutan kursi waris. Akhirnya apa? Antara saudara saling bermusuhan. Kan banyak hal kayak gini. Kenapa? Karena tadi itu, ya, karena tidak tahu bagaimana agar membangun silaturahmi. Betapa pentingnya silaturahmi dan betapa besar ancaman bagi mereka yang memutus silaturahmi. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wahai orang tua kami, ini majlis rutin ya, yang baru dimulai kembali. Harapan kami, ayo kita hidupkan. Kita itu selalu menyuarakan dimanapun ketika kita diundang ceramah, Bu Pak, kita selalu menyuarakan. Khususnya adalah pada DKM. Kenapa? Saat ini Bu Pak, mau tidak mau ya, kita harus menyadari dan harus kita sadari ya, saat ini anak-anak kita sudah jauh dari masjid, musola ya, bahkan mungkin tidak hanya anak-anak kita, yang tua-tua pun sudah mulai menjauhi musola masjid. Kenapa ya, kita perhatikan, kita analisa, ternyata termasuk sebabnya adalah karena di masjid tersebut ya, tidak memfasilitasi adanya pengajian. Sehingga apa? Sehingga tidak ada tuh asupan-asupan spiritual yang mereka konsumsi, yang mereka dapatkan. Wajar saja kalau tidak ada kerinduan untuk pergi ke masjid. Yang nggak diajari bagaimana keutamaan ya orang sholat di masjid. Kalau ada pengajian-pengajian seperti ini, insya Allah masjid itu akan ramai. Kalau kita temukan ada masjid yang sepi, pasti nggak ada pengajian. Ya, musolanya, masjidnya itu hanya dipakai untuk sholat 5 waktu, sholat Jumat, sama nanti kalau ada pemilihan presiden atau 17 Agustus gitu ya. Ini Bu, Masya Allah, ini sangat miris sekali. Banyak sekali masjid-masjid gede, tapi sholat itu kalau maghrib hanya 3 orang. Kadang muadzin, orang yang adzan sama imamnya saja. Masjid gede loh, Masya Allah. Kenapa? Kadang ini loh, mohon maaf ya, kadang dari yang mengatur atau bahasanya DKM-nya sendiri itu ya nggak paham. Ya, lebih mementingkan infrastruktur. Wah, masjid megah gitu kan ya, parkirannya luas gitu. Akhirnya yang dipikirkan pembangunan infrastruktur. Justru yang lebih penting adalah pembangunan SDM. Makanya ada mufti Mesir mengatakan, al-insan qoblal bunyan, wasajid qoblal masajid. Manusia itu ada sebelum adanya pembangunan. Wasajid, orang yang sujud itu lebih dahulu daripada masjid. Kira-kira orang Islam dulu apa masjid dulu, Bu Pak? Orang Islam dulu kan? Dulu belum ada masjid. Rasulullah di Mekah belum bangun masjid, tapi sudah ada yang masuk Islam. Artinya apa? Kemaslahatan manusia lebih kita dahulukan daripada yang lainnya. Ya, ada hadisnya. Ini karena pengajiannya Bulughul Maram, kita ambil hadis Bulughul Maram, ingat. Arabi, datang seorang Arab. Arabi itu badui, orang Arab badui pedalaman. Ma'ya'riful adab, nggak tahu adab lah, nggak tahu tata krama, namanya juga orang pedalaman. Datang ya, langsung kencing. Padahal di situ ada sahabat, ada baginda Nabi lagi ngaji, ada yang lagi tadarus Al-Quran. Sahabat ketika melihat ada orang yang tiba-tiba datang langsung mengincingi masjid, kira-kira bagaimana, Bu? Langsung, apalagi Umar bin Khattab, sudah pengen dibunuh itu. Para sahabat udah berambisi, pengen marahi, pengen ngebugi, pengen membunuh. Apa kata baginda Nabi? Mah itu adalah utruk, tinggalkan, biarkan saja. La tajzimu rajul baulatah. Jangan kau halangi dia untuk kencing. Heran sahabat, ini Rasulullah masjid dikencingi, mana didiamkan, kan gitu ya. Setelah selesai baru Rasulullah mendatangi orang Arab tersebut. Ya akhul Arab, wahai orang Arab, apakah kau tahu bangunan ini bukan untuk seperti itu? Bangunan ini adalah digunakan untuk baca Quran, untuk sholat, untuk majlis ilmu, gitu kan? Akhirnya apa, Bu? Pak, orang Arab ini langsung mengangkat tangan, ya Allah, Allahumma arhamni warham Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, berikanlah kasih sayangmu, rahmatmu kepada saya dan kepada baginda Nabi.
Jangan kau berikan kasih sayangmu kepada para sahabat. Kenapa? Karena tahu kalau dia pas kencing itu para sahabat udah marah-marah gitu kan. Nah, apa hikmahnya? Pertama, dakwah itu perlu dengan lemah lembut, ya, perlu dengan ilmu. Yang kedua, maslahat manusia lebih didahulukan daripada maslahat bangunan. Buktinya apa? Rasulullah lebih mendahulukan maslahat orangnya. Kenapa? Kalau seandainya dilarang dia untuk kencing, dia akan menahan kencingnya dan bikin penyakit. Orang sering nahan kencing, penyakit nggak, Bu? Penyakit. Hasrul baul namanya, penyakit hasrul baul. Karena sering nahan kencing bakal penyakitan. Rasulullah ngerti. Akhirnya apa? Biarkan. Jangan sampai gara-gara ditahan nanti dia malah sakit. Biarkan masjid kotor. Kenapa? Masjid kotor bisa dibersihkan. Sama sekarang juga. Jangan memikirkan masjid besar, tapi meninggalkan apa? Meninggalkan pembangunan SDM-nya ini loh, pemberdayaan SDM-nya ini loh. Ya, banyak kita temukan, masya Allah, ya, masjid besar tapi jamaahnya sepi karena tidak difasilitasi apa? Pengajian. Alhamdulillah di Masjid Al-Ikhlas difasilitasi adanya pengajian. Ini benteng, Bu, Pak. Ya, terkhusus zaman akhir ini, masya Allah. Anak-anak kita sudah kenal gadget ya, HP ya. Aduh, dulu itu maghrib, masya Allah, huyub. Dulu zamannya kita itu masih merasakan, Bu, maghrib itu guyup, orang-orang pada ngaji, anak-anak kecil pada ngaji. Zamannya kita masih merasakan. Sekarang coba kita lihat, mana anak-anak kita, kan gitu ya, mana cucu-cucu kita. Ya, ini baru sekarang. Nanti 10 tahun yang akan datang bagaimana tuh? Makanya langkah awal kita untuk mengembalikan ya anak-anak kita ke masjid, ya kita fasilitasi, Bu. Adanya pengajian, program-program keagamaan di masjid-masjid. Ini sangat penting, ya. Karena mohon maaf, jangan salahkan mereka tidak salah. Kadang kita sendiri, termasuk Al-Fakir, termasuk kami sendiri salah. Kita yang punya ilmu terkadang kita tidak semangat untuk berdakwah, ya. Atau kita yang punya jabatan kadang kita tidak memfasilitasi, ya. Itu. Sehingga ayo kita koreksi bareng-bareng, ya. Kita harus semangat bareng-bareng agar apa? Agar kita menghidupkan masjid-masjid, musola. Insya Allah kalau musola hidup, masjid hidup, insya Allah masyarakat pun akan hidup hatinya. Ya. Kita, Bu, punya rutinan di Kedung Jaya di situ ya. Masya Allah, musola rasa masjid. Kalau zikir itu rame, majlis rame. Kita ngisi Ramadan, etikaf itu rame penuh. Ya, masya Allah, semangat. Bahkan ketika pengajian ini nyatet, udah sepuh, udah usia 50-60, tapi masih nyatet. Ajib luar biasa. Kenapa? Karena memang difasilitasi pengajian. Ini awalnya mungkin 1 orang, 2 orang, lama-kelamaan nanti orang juga akan ngikut. Ya, akan ngikut. Oke lah kita dulu, nanti akan bertahap. Nanti anak-anak kita dan seterusnya nanti. Nah, makanya alhamdulillah kita bersyukur karena di masjid ini alhamdulillah difasilitasi adanya pengajian. Tinggal kita saja, ayo kita bersama-sama agar menjaga keistimewaankita pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur, Bu, Pak, kita tergolong di sini menjadi ahli-ahli istiqomah. Ya, insya Allah kita adalah pilihan-pilihan Allah yang harus kita sadari, yang harus kita syukuri. Ya, sadari bahwa ini adalah nikmat. Orang yang bersyukur bahwa ini nikmat akan ditambah, diberikan keistiqomahan oleh Allah. Tapi kalau kita biasa-biasa saja anggapnya, ya, maka akan apa? Akan dihilangkan nikmatnya. Makanya angin-anginan, kadang mangkat, kadang beli, gitu kan ya. Kadang kalau yang isinya beda nggak berangkat, gitu. Tapi kalau ahli istiqomah, yang isinya siapapun akan berangkat. Karena dia keikhlasan, yang dia kejar adalah Allah, bukan yang lainnya. Kan gitu, Bu, ya. Insya Allah. Jadi, insya Allah ini mungkin poin yang kedua kami suarakan, karena memang ini temanya adalah pembukaan majlis, ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa membawa saudara-saudara kita, anak-anak kita untuk bersama-sama pergi pengajian. Apalagi yang dibaca adalah Bulughul Maram, kitab hadis. Ya, hadis yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu fikih, tapi dalam bentuk hadis. Insya Allah. Tujuannya untuk apa? Agar kita memperbaiki kualitas ibadah kita, Bu. Minimal-minimalnya kita menggugurkan kewajiban. Ya, Bu, minimal-minimalnya. Ada orang nanti di akhirat itu dipertanyakan, kenapa kamu nggak sholat? Saya nggak paham. Kapan kamu nggak paham? Ya nggak ngaji. Nah, ini akan dituntut. Kenapa? Dia punya kewajiban sebenarnya untuk belajar, tapi dia tidak belajar. Sekarang itu al-jahil ma'dzur, orang yang bodoh dengan agama, yang diterima kebodohannya itu hampir tidak ada. Kenapa? Biarpun sekalipun dia hidup di misalkan di pegunungan sana, karena sudah ada internet, bisa belajar, ya kan? Apalagi kita yang ada di perkotaan ini, masjid banyak, pengajian banyak. Kalau kita nggak hadir, nggak ngaji, kita nggak ada kerinduan. Nah, ini khawatir.
Khawatir nanti akan ada pertanggungjawaban di akhir. Setidaknya kalaupun tidak paham Bu Pak, istilahnya kita sudah mengurung kewajiban. Paham itu nanti nomor sekian. Yang penting kita hadir dulu. Insya Allah. Ya, anak-anak kecil yang masih bayi-bayi di bawah juga nggak apa-apa Bu Pak. Ya, anak-anak kecil justru malah harus kita biasakan dari sekarang kita bawa pengajian. Kenapa? Biarpun telinga mereka tidak mendengar, tapi ruh mereka mendengar. Sehingga ketika besar itu insya Allah akan menerima nasihat, mudah dinasehat. Kenapa? Sudah terbiasa hadir majlis. Kalau seandainya ada anak yang susah dinasehati, pasti itu. Kecilnya bukan diajarkan untuk hadir majlis, kecilnya diajarkan untuk dengerin apa? Nggak tahu gitu ya. Ya, insya Allah. Ya, kita pun nggak merasa terganggu jika ada anak kecil yang ribut. Yang penting orang tuanya nggak ribut kan gitu. Insya Allah. Baik, itu saja dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa ta'adhimna wa ansurna wa ahduna wa afina wa tumridna wa akrimna wa la tuhina wa ahdina tasir alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pertemukan hati kami ya Allah seperti Kau pertemukan jasad kami saat ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, pertemukan kami ya Allah karenamu ya Allah. Tanamkan dalam hati kami cinta karenamu ya Allah. Cinta terhadap sesama kami ya Allah, saudara kami, tetangga kami ya Allah. Khususnya ya Allah kerabat kami, orang tua kami, kakak adik kami ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami saling mendendam, saling membenci ya Allah. Jika yang lalu ya Allah kami pernah melakukan kesalahan ya Allah pada saudara-saudari kami, maka kami mohon ya Allah, kami mohon minta ampun ya Allah. Dan Kau anggap kami sebagai pemutus silaturahmi ya Allah, karena dosanya sangat gede ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jadikan kami orang-orang yang menyambung silaturahmi ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kerinduan ya Allah untuk menyambung silaturahmi ya Allah. Kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Saat ini kami mohon ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan untuk menghadiri majlis-majlis-Mu ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami menjadi ahli istiqomah. Kami mohon ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami di tempat yang mulia ini, maka kumpulkan kami bersama orang yang paling mulia baginda Nabi ya Allah. Kami mohon yang sakit sembuhkan, yang punya hutang ya Allah, berikanlah kemudahan mereka untuk bayar hutang ya Allah. Dan jika ada di antara kanan kiri tempat ini mereka yang belum bisa melaksanakan sholat, kami mohon angkat mereka, jadikan mereka ahli sholat ya Allah. Dan jika ada di antara kami atau antara kanan kiri tempat ini ya Allah, ada yang pekerjaannya masih haram, kami mohon ya Allah, gantilah dengan pekerjaan yang halal berkah ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang pernah menzalimi kami, ampuni mereka ya Allah. Jangan sedikit pun Kau sisakan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, dosa mata kami ya Allah, dosa telinga kami, dosa mulut kami yang kami sering gunakan untuk berbicara yang haram ya Allah. Kami mohon ya Allah, jangan Kau sisa kami ya Allah, jangan Kau sisa kami ya Allah di akhirat, jangan Kau sisa kami di padang mahsyar, jangan Kau sisa kami di alam barzakh ya Allah. Kami mohon ampuni dosa kami di dunia ini ya Allah, sebelum Kau cabut nyawa kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon ya Allah, anak-anak kami saat ini zaman fitnah ya Allah, jaga mereka ya Allah, bimbing mereka, dan kami mohon rindukan mereka pada kemuliaan ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kami ya Allah orang-orang yang membimbing kami ya Allah, mengarahkan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal penuh berkah, cukupkan kami dengan yang halal ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, saat Kau mencabut nyawa kami mohon saat itu ya Allah, Kau mudahkan hati dan lisan kami untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia-Mu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf wahai orang tua kami, barangkali ada perkataan yang salah, mohon doanya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.